Manfaat dari ASEAN tentunya sama-sama kita sudah ketahui ya, yang paling utama tentunya adalah untuk mendorong, stabilitas di kawasan ini, kawasan Asia Tenggara ini, di mana stabilitas itu kemudian menjadi syarat utama untuk memenuhi pertumbuhan pembangunan yang, dijalankan di kawasan ini dan juga, tentunya mendorong supaya terciptanya kawasan yang lebih makmur. Dan, ini menjadi makin penting, kondisinya sekarang ini apalagi kita mengetahui bahwa, ada friksi-friksi atau tensi-tensi, geopolitik yang semakin menguat dan ini terjadi di kawasan ini. Belum lagi kita ketahui juga, selama 3 tahun terakhir kita masih mengalami permasalahan ekonomi yang cukup berat, dari mulai adanya pandemi, kemudian juga adanya kondisi-kondisi yang lainnya, serta krisis ekonomi yang sekarang ini makin lama resikonya makin meningkat. Dan tugas Indonesia saya pikir sangat cukup menantang di sini untuk mempertahankan itu semua, serta juga menjadikan Asia Tenggara ini sebagai epicentrum of growth Ya. seperti yang disebutkan oleh Pak Presiden tadi. Oke, tadi kalau kita berbicara terkait dengan, temanya begitu untuk, keketuaan Indonesia di ASEAN ini sendiri adalah ASEAN Matters, Epicentrum of Growth seperti yang tadi Anda katakan begitu. Nah, kalau kita berbicara kekuatan, kita sebagai, ekonomi di kawasan Asia Tenggara ini sendiri begitu kekuatannya, seperti apa sih, Pak? Ya, kita lihat dari kawasannya itu sendiri. Jadi selama pandemi kemarin ini, dan juga setelah pandemi itu berakhir pada tahun 2022 kemarin, negara-negara ASEAN memang cenderung untuk menjadi, lebih resilience, lebih Mmm. cukup kuat dibandingkan dengan, kawasan-kawasan yang lainnya. Eee, eee, kim Bisa kita lihat misalnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut cukup cepat pulihnya dan pemulihan ekonomi juga berjalan dengan baik. Nah, Indonesia sebagai perekonomian terbesar di ASEAN tentunya juga mempunyai ke 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 apa, ke kemampuan juga, posisi strategis juga untuk memimpin apa yang dicita-citakan tadi untuk Mmm, menjadi epicentrum of growth. ya. Karena kalau ke 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 Indonesia ini biasanya diharapkan memang menjadi breakthrough ya di dalam Ya. berbagai agenda-agenda ASEAN tadi. Di Mmm. banyak bukan cuma negara-negara ASEAN yang lainnya yang mengharapkan seperti itu, tetapi juga negara-negara di kawasan mengharapkan bahwa Mmm. keketuaan di ASEAN ini bisa menawarkan sesuatu yang Mmm. lebih konkret lagi kepada perkembangan di kawasan ini. Ya. Oke, baik. Pak Yosa, Anda melihatnya begitu ya pentingnya kekuatan dan juga kekompakan dari, kawasan Asia Tenggara sendiri begitu ya menghadapi kondisi yang ada di sepanjang tahun 2023. Kita ketahui ada kondisi geopolitik, kemudian juga ada kondisi, resesi global yang diprediksi akan terjadi di tahun ini begitu. Nah, Anda melihatnya, tadi, kaitannya dengan hal ini dan juga kekuatan dan kekompakan kita di ASEAN sendiri seperti apa, Pak? Eee, Memang dari sisi potensi sangat besar sekali seperti tadi saya katakan kawasan ini cukup resilient sudah diperlihatkan gitu ya dan juga, potensinya besar sekali tetapi memang masih banyak, permasalahan-permasalahan yang, ASEAN harus selesaikan sendiri. Mmm. Eee, ini termasuk juga permasalahan-permasalahan internal Mmm. seperti contohnya kita juga walaupun ini sebagai satu kesatuan ya ASEAN ini, tetapi ternyata tiap-tiap negara juga tidak terlalu mempunyai interest dan agenda yang sama. Jadi Mmm. di situ kita perlu koordinasikan. Lalu juga ada permasalahan yang sangat, mengganggu sekali di kawasan ini, yaitu permasalahan yang terjadi di Myanmar. Kelihatannya ini adalah permasalahan internal dari Myanmar itu sendiri, tetapi ini sangat mempunyai potensi untuk mengganggu stabilitas di, kawasan Asia Tenggara, bahkan juga di kawasan yang lebih luas Asia Timur. Kita nggak mau tentunya Myanmar menjadi negara yang gagal karena Ya. permasalahan-permasalahan yang ada di sana, Mmm. seperti Somalia misalnya. Mmm. Kita nggak mau ada Somalia di Asia Tenggara. Mmm. Atau juga kita nggak mau Ukraina
Myanmar ini menjadi Mhm. Ukrainanya Mhm. Asia Tenggara, menjadi tempat di mana power besar itu bermain di sana dan menciptakan instabilitas di kawasan ini. Nah, itu saya pikir harus menjadi agenda dan perhatian Indonesia di dalam keketuaan pada tahun ini.